Selanjutnya kita masuk ke sesi yang kedua. Ini ada 3 pembicara atau 3 pemateri, di mana materinya semakin dahsyat ya, karena mungkin lebih banyak apa yang harus kita lakukan atau bagaimana kita menjadi melakukan relaksasi dan lain sebagainya. Saya persilahkan untuk materi yang Sebentar, selanjutnya. Mbak Iin. Ini mengingatkan juga, saya selaku host untuk teman-teman, jangan lupa menunaikan kewajiban, termasuk juga ini moderator, Mbak Iin. Kasihan. Nanti saya bantu gawangi ya. Dan jangan lupa juga teman-teman, link form presensi dan juga syarat untuk mendapatkan e-sertifikat SKP sudah sering saya copas di chat Zoom. Mau rajin-rajin manjat ya. Oke, monggo saya persilakan Mas Ferdi ada ya. Dr. Ferdi ada. Halo, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang, Mas. Boleh. Aku sekalian gantiin sebentar Dr. Iin sembari beliau menunaikan ibadahnya dulu. Ya, sholatnya Ya, dulu. Nanti kalau sudah selesai, kembali aku serah terimakan. Mas Ferdi, monggo untuk ini mau operate sendiri atau? Mas Bobi aja. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya jadi pembicara pertama dari sesi kedua ini tidak terlalu ngejelimet seperti yang sebelum-sebelumnya. Saya hanya menjelaskan gimana jangan sampai kita seorang dokter tapi kita tidak bisa menjadi dokter untuk diri sendiri dengan tidak memperbaiki diri sendiri. Makanya saya memperkenalkan tentang ketofastosis itu sendiri dan bagaimana mengenal apa sih relaxing. Slide Mas Budi. Apa itu ketofastosis? Mungkin dari studi udah dibahas tentang ketofastosis oleh Dr. Eka, oleh Dr. Piprim, oleh Dr. Azharul. Apa sih, kenapa mesti ketofastosis gitu? Kenapa saya malah memilih hidup dengan ketofastosis gitu? Padahal saya seorang dokter, spesialis saraf, malah pengen jadi ketofastosis itu, melakukan ketofastosis tersebut. Jadi waktu itu slide. Jadi ketosis itu adalah proses metabolisme yang normal dan tidak berbahaya. Jadi bukan sesuatu yang berbahaya ketosis itu. Jadi gimana keadaan tubuh kita supaya ketosis. Jadi mengganti tubuh yang kekurangan karbohidrat untuk dibakar menjadi energi. Maka sebagai gantinya tubuh akan membakar lemak untuk mencukupi kebutuhan energinya. Proses metabolisme lemak ini akan menghasilkan senyawa yang disebut keton. Makanya kita sebut ketosis. Yang kedua adalah kenapa sih mesti fastosis atau fasting atau puasa? Karena dengan melakukan puasa baru kondisi ketosis ini timbul. Apabila kita tetap tidak puasa dan tetap melakukan karbo, maka akan tetap terjadi tubuh kita memakai karbohidrat untuk mendapatkan energi, bukan dari keton itu sendiri. Nah, sebenarnya saya tidak ikut dalam membuat buku 5 pilar ketofastosis ini, dan jadi saya memang baru belajar. Saya ikut ketofastosis itu hanya diajari tentang feedingnya saja waktu itu. Ternyata 5 pilar ketofastosis itu ada 5. Selain feeding, sleeping, fasting, moving, relaxing. Jadi feeding tuh apa yang kita makan. Sleeping tuh memang kita harus tidur untuk men-switch dari metabolisme glukosa menjadi metabolisme ketonnya. Fasting untuk terjadi ketosis karena ketidakadaan makanan, terutama karbohidrat, dan moving, dan tetap harus olahraga. Dan relaxing. Apa itu relaxing? Nanti kita akan bahas di selanjutnya. Nah,
apakah itu sindrom metabolik? Jadi sebenarnya yang kita pelajari bahwa ini yang kita selalu menganggap bahwa kita dokter, kita sindrom metabolik, jadi tidak apa-apa. Tapi kenyataannya apa? Bahwa setiap dokter yang menjadi sindrom yang mempunyai sindrom metabolik pasti menderita COVID yang berat atau sampai fatal sampai meninggal. Kita tuh harus lebih jeli lagi apa sih sindrom metabolik sehingga kita dapat mengobati diri sendiri dari sindrom metabolik ini. Sindrom metabolik udah diterangin sama Dr. Eka tadi bahwa obesitas itu terutama obesitas sentral di mana lingkar pinggang yang diukur, bukan lingkar yang lainnya tapi lingkar pinggang yang diukur. Mungkin kalau lingkar pinggang tergantung tinggi, jadi lingkar pinggang itu setengah dari tinggi badan. Itulah yang normal bahwa kita tidak menderita obesitas sentral dan kita tidak menderita sindrom metabolik. Yang kedua adalah HDL. HDL kita kurang dari HDL itu kurang dari 40, bukan kolesterol lainnya. Tapi malah kita yang stres itu malah tentang total kolesterolnya, LDL segala macam. Terus yang ketiga adalah insulin resisten. Yang itu kita periksa adalah HbA1c-nya, di mana bahwa kita bukan menjadi prediabetes atau diabetes, sehingga kita memang kadar gula yang masuk ke tubuh kita memang cukup. Dengan buktinya apa? Dengan HbA1c yang dalam normal. Dan yang kelima adalah hipertensi, bahwa kita tidak menderita hipertensi. Walaupun saat kita normal ternyata kita turun tensinya karena obat. Jadi apa yang sampai ke ada yang bilang 5, ada yang bilang 7, yang terakhir adalah tidak makan obat. Bahwa kita adalah sehat, tidak menderita sindrom metabolik. Nah, kalau kita menderita metabolic syndrome, pasti akan yang tadi diterangkan juga, pasti yang pertama adalah neurological disorders. Bisa jadi stroke, bisa jadi apapun, PCOS, kanker, serangan jantung, diabetes itu sendiri, itu penyakit-penyakit yang berhubungan, dan kalau kita terjadi metabolic syndrome yang terjadi adalah tensi menjadi tinggi, inflamasi juga menjadi tinggi, triglyceride juga meningkat, oksidatif stres oksidatif, dan lain-lainnya, insulin resistance. Makanya kita harus merubah diri kita supaya kita tidak menderita metabolic syndrome. Nah, inilah saya dulu, obesogenic environment, di mana saya penderita hipertensi dengan obat, lingkar perut saya besar, trigliserid saya juga sangat amat tinggi, 300-an, kolesterol LDL juga lebih dari 40, HbA1c waktu itu memang normal, tapi saya mempunyai keturunan diabetes. Sehingga apa sih obesogenic environment? Di mana-mana bahwa saya tidak melakukan obesogenic environment seperti masa kekinian, bukan masa dahulu. Kalau di mana-mana bahwa makan tinggal makan tidak mencari lagi makannya, misalnya dengan GoFood atau dengan ojek online, kita bergerak itu malas untuk tidak melakukan apapun. Apa sih, gimana sih caranya kalau misalnya kita mau jadi ketofastosis itu sendiri, atau tubuh kita menjadi ketosis? Kita zamankan dulu, pada zaman dahulu manusia, kalau biasanya kalau di grup keto kita bilang bahwa ancestral, masa lalu atau masa purba, kita tuh seperti tinggal di goa, maka kita harus kerja dulu baru makan. Jadi maksudnya kita berburu dulu makanan untuk mendapatkan sebuah makanan. Terus kalau sudah dapat hasil buruannya baru kita bisa makan. Kalau misalnya masa sekarang, semua ada yang terbalik, semua masa dulu kita harus berjalan-jalan dulu kemana-mana, jalan kaki, maaf terbalik. Dan ke masa sekarang makan dulu baru kerja. Jadi kita harus sarapan dulu yang banyak, baru kita kerja atau berpikir atau melakukan aktivitas. Dan biasanya kita makan sampai 3 sampai 5 kali. Biasanya pagi, siang, malam, snack 2 kali. Jadi 5 kali belum ngemil.
Nah, itu tuh ternyata di ketofastosis itu yang kita rubah, bahwa tidak ada bergerak, tidak ada moving, tidak ada puasa. Gimana caranya supaya terjadi ketosis? Kalau misalnya kita makan dulu baru kerja, maka makannya karbohidrat juga, sehingga tidak akan terjadi ketosis. Padahal kita ingin tubuh kita men-switch dari karbo menjadi ketosis agar kita tidak sakit, yang seperti saya sebutkan di slide sebelumnya. Nah, jadi saya harus berubah. Maaf ketutup. Yang pertama adalah saya nggak mau makan jeruk. Apa sih maksudnya? Saya dokter tapi saya sakit. Biasanya pasien-pasien itu sering mengatakan, kok dokter sakit sih? Apalagi di FKTP gitu. Kok dokter bisa sakit sih? Bukannya tahu mana yang baik untuk tubuhnya, kok malah sakit gitu. Makanya malah dipertanyakan kenapa kok dokter-dokter yang kena COVID malah sampai bisa meninggal gitu. Apa sih yang harus dilakukan? Nah, kita harus mengobati diri sendiri agar kita bukan menjadi komorbid dari COVID itu sendiri. Ini kalau bicara COVID, tapi kan karena saya stroke, jangan sampai saya stroke. Soalnya waktu saya residen, saya baru masuk spesialis saraf, saya dites kebetulan ada penelitian senior untuk bahwa saya akan menjadi prediksi stroke-nya itu 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang, kemungkinan dari prediksi dari sindrom metabolik tadi. Ternyata malah saya diperkirakan lebih cepat dari 5 tahun karena saya menderita sindrom metabolik tadi. Terus juga kenapa saya harus berubah, bahwa saya harus sembuh dari sindrom metabolik ini? Karena saya dengar ada surat Al-Quran, As-Saff ayat 2 dan 3 bahwa amat besar kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Jadi kita bisa menasihati pasien bahwa, Bu, jangan makan ini, jangan makan ini. Sementara kita tetap makan, kita tetap melakukan. Seperti pasien stroke, misalnya kita mengatakan bahwa jangan merokok ya Pak, jangan merokok ya Bu, misalnya. Tapi kita sendiri merokok. Itu yang menjadi beban buat saya harus berubah, saya harus melakukan yang terbaik buat diri saya sendiri, baru bisa saya menasihatkan pada orang lain. 5 pilar ketofastosis tadi, feeding, fasting, sleeping, moving, relaxing. Udah nah, yang kita bahas adalah tentang apa sih itu relaxing. Dari feeding. Pertama-tama saya belajar ketofastosis sebenarnya dari pembicara sebelumnya mengatakan, saya mesti bagaimana supaya berubah untuk menjadi ketofastosis. Itu terjadi kejadian 5 tahun yang lalu. Gampang kok, tuh makanannya. Semuanya makanan keto. Kecuali nasinya. Kalau misalnya ke restoran Padang. Jadi kan biasanya kalau untuk suatu diet atau suatu apa, kita pasti berpikir gimana caranya ya. Pastikan kita, wah mesti makan ini, mesti makan itu, nggak boleh makan ini. Nah ini gampang banget kalau di Bukit Tinggi ya, kebetulan makan masakan aja Bukit Tinggi. Kamu ke restoran Padang, di Bukit Tinggi tidak ada restoran Padang, tapi adanya restoran misalnya Simpang Raya atau restoran sederhana. Makan itu semua yang disajikan, tapi tanpa nasi. Terus buah-buahan gimana? Kan buah-buahan itu manis. Ya, kita makan hanya jus buah alpukat tanpa gula dan tanpa susu, karena gula dan susu manis. Oh ya udah. Kenapa sih? Biar tubuh menjadi ketosis, katanya. Ya dia baru mengatakan bahwa kenapa kita kenapa kita harus tubuh kita menjadi ketosis? Nah, katanya mau berubah dari sindrom metabolik supaya nggak kena stroke. Ya nggak taunya sampai sekarang itu juga menjadi komorbid untuk memperberat COVID. Nah, tadi udah dibahas juga beda antara ketosis sama ketoasidosis. Jadi ketosis itu malah menyehatkan jantung, meningkatkan sensitivitas insulin, mengurangi kita jadi diabetes tipe 2, gula darah juga kita rendah. Cognitive performance, ini yang saya rasakan, nanti di akhir saya akan ceritakan bagaimana cognitive performance saya malah saya rasa lebih bagus.
Kedua juga saya mendapatkan ketone bodies itu mengurangi fatigue. Benar-benar saya rasakan bahwa sebelumnya saya memang mager karena saya gendut, waktu itu 82 kilo, sekarang saya 62 kilo, 60 sampai 62 kilo, saya tidak merasakan fatigue sehingga mungkin di umur 50 tahun saya bisa naik mencapai puncak Gunung Merapi yang ada di Bukit Tinggi. Yang ketiga adalah, yang terakhir adalah untungnya juga menjadi malah berat badan saya berkurang, weight loss. Yang dulu dipakai untuk ketone bodies adalah sebagai neuroproteksi, meningkatkan neuroproteksi. Dari mana neuroproteksi itu timbul? Kenapa neuroproteksi timbul? Ternyata diet ketogenik itu dipakai untuk orang epilepsi. Orang epilepsi apabila memakai diet ketogenik, dia akan menurunkan dosis obat, malah kadang ada yang sampai menghilangkan atau obatnya sampai tidak dimakan. Obat misalnya seperti carbamazepine, phenytoin, atau dan sebagainya, sampai mengurangi dosis, sampai tidak makan hanya dengan diet ketogenik. Jadi ketone bodies ini memang luar biasa. Nah, ini dia, para penyintas epilepsi sangat dianjurkan dengan diet ketogenik sehingga terjadi neuroproteksi. Gimana sih diet ketogenik itu? Sebenarnya gampang. Kita pengen otak kita punya energi. Energi itu ternyata bisa memang tadi ada dari glukosa, yang kedua bisa dari lemak. Biasanya kalau kita makan nasi, glukosanya meningkat, sehingga pankreas memproduksi insulin di sel beta pankreasnya, lalu insulin mengirim glukosa ke dalam sel. Nah, tapi kalau diet keto atau lemak tinggi, karena tidak ada glukosa, level glukosanya sangat menurun. Ini gambaran kelapa, maksudnya bukan air kelapa, tapi santannya. Terus lipase melepas trigliserid, dan trigliserid langsung dibawa, asam lemak langsung dibawa ke liver, dan liver menghasilkan keton. Nah, keton itu yang akan diantarkan ke otak dan seluruh tubuh. Terus, jadi emang lemaknya masih banyak mesti sebanyak apa sih kita makan? Nggak terlalu banyak kok, apalagi yang sebelumnya persediaan lemaknya sangat tinggi pada pasien-pasien obesitas seperti saya dahulu kala. Dulu kita mungkin sampai sekarang kita termakan hoax bahwa kolesterol itu pokoknya semua kolesterol jahat. Tapi ternyata majalah Time dulu bilang bahwa kolesterol itu jahat, tapi sekarang makanlah kolesterol, makanlah butter, makanlah mentega. Pasti ada perubahan. Jadi bahwa kita memang di kita sendiri banyak hoax-hoax bahwa kolesterol itu jahat. Jadi setiap kolesterol tinggi harus kasih statin. Padahal fungsi kolesterol itu banyak. Mungkin tadi seperti pas tanya jawab pada sesi pertama udah dijelaskan sama Dr. Eka tentang pentingnya kolesterol di dalam tubuh kita sendiri. Makanya hati selalu merubah membentuk kolesterol itu sendiri. Terus juga biasanya kalau FPTKP bahwa aduh pegel-pegel di leher gitu ya. Nah, ini kolesterol saya naik nih. Saya butuh obat statin, Dok. Jadi tetap harus harus dikasih kolesterol saya turun baru saya aman gitu. Terus juga hoaxing itu bahwa total kolesterol gitu, bahwa total kolesterol pasti jadi stroke gitu. Padahal penyebab stroke itu yang pertama adalah apa? Gula, yang kedua adalah hipertensi. Dan yang tadi ada dibahas tentang LDL. LDL itu yang ternyata yang jahat itu small dense LDL, bukan jenis lipid lainnya, bukan lipoprotein lainnya. Nah, ini karena saya spesialis saraf, pasti kita akan bicara stroke. Nah, kan ini kolesterol itu akan membuat aterosklerosis, akan menjadi trombus, pasti akan menjadi stroke. Malah bahaya, Dok, kenapa kita mesti makan lemak, segala macam. Wah, inilah hoax-hoax yang yang menjadi tren bahwa lemak adalah penyebab segalanya, aterosklerosis penyebabnya dari lemak, trombus juga karena penyebabnya lemak. Lanjut, ternyata ini adalah hoax, bukan berita sebenarnya. Nah, ini dia.
Apa sih small dense LDL? Mungkin bisa kita gambarkan bahwa small dense LDL apabila masuk ke dalam sel kulit baru oleh sistem inflamasi, oleh makrofag menjadi foam cell, baru menjadi aterom. Apa sih small dense LDL? LDL yang kecil ukurannya, yang teroksidasi. Mungkin bisa apa kalau mengikuti dokter Pripim Instagramnya bisa lebih jelas di sana. Dan bukan kolesterol yang lainnya. Terus kalau misalnya itu small dense LDL walaupun tinggi, tapi apabila tidak terjadi disfungsi endotel maka kita akan aman. Bukan kita takutkan akan stroke segala macam. Nah, apa penyebab disfungsi endotel jadi sebenarnya? Balik-balik lagi adalah karena diabetes dan karena hipertensi. Jadi kalau misalnya diabetesnya tidak ada, hipertensinya juga stabil, maka disfungsi endotelnya baik, maka small dense LDL itu juga aman. Nah, mungkin kita kalau misalnya aman sama sekali, kita tidak tahu masa lalu kita seperti apa, seperti makan apa, apakah sudah terjadi disfungsi endotel atau belum. Nah, yang kedua adalah fasting atau puasa. Puasanya itu puasa intermittent, ada yang bilang puasa medis, ya memang bukan seperti puasa Ramadan atau puasa lainnya. Puasanya itu hanya puasa makan. Hajian boleh minum. Ya, membuat tubuh mau membuat benda keton dan memakai benda keton atau keton badis karena fakir atau miskin karbohidrat. Itulah gunanya puasa, sehingga jadi, nggak ada apa-apa nih, apa aja nih mesti kita makan nih. Tubuh jadi belajar untuk memakai keton yang ada di tubuhnya untuk memakai menjadi energi, tidak lagi memakai karbohidrat. Memang yang kita lagi tren sekarang kan COVID harus cepat supaya tidak terjadi cytokine syndrome. Makanya yang saya anjurkan dari sekarang bukan yang sekarang ini. Sekarang sebelum dokter kena COVID, adakah sindrom metabolik pada diri dokter, sehingga dokter-dokter sendiri dapat merubah atau mengobati diri sendiri untuk supaya tidak terjadi sindrom metabolik pada dirinya. Nah, olahraga tetap, olahraga juga kita tidak boleh olahraga yang ekstrim. Maksudnya olahraga cukup bisa jalan, cukup bisa gym juga masalah, tapi jangan yang selalu ekstrim karena kalau misalnya nanti pas relaksasi moving harus tapi tidak boleh berlebihan. Sleeping, nah ini dia slogannya Dr. Piprim bahwa apapun kalau sakit kita harus tidur. Apa sih manfaat tidur? Kenapa harus tidur? Yuk kita bahas, lanjut lagi. Nah, relaxing. Relaxing itu adalah menghindari stres dan mengatasi stres itu sendiri. Kalau saya sebagai dokter saraf, maka ada 3 komponen yang akan terlibat dalam sistem ini. Saraf otonom, HPA aksis, dan RAAS atau renin, angiotensin, aldosteron system. Saraf otonom atau fight, parasimpatis atau rest atau digest atau rem. Yang kemarin tadi udah bilang gas rem gitu ya. Kita perlu gas nggak? Perlu. Tapi kalau ada waktunya kita perlu gas. Dan kita perlu rem nggak? Perlu. Jadi mesti seimbang. Nah, gimana kalau misalnya gasnya pol? Remnya juga mesti kita tingkatkan, ya. Jadi memang ada beda antara simpatis dan parasimpatis. Nah, ini keduanya adalah saraf-saraf otonom. Yang dua-duanya yang mengatur adalah otak untuk mengatur simpatis atau parasimpatis. Nah, ini yang simpatis, misalnya tensi kita jadi naik, nadi kita jadi cepat, pokoknya semua yang kalau misalnya simpatis itu gampangnya sih kalau kita tiba-tiba dimasukin ke kandang macan atau dekat kayak kemarin saya ketemu ular. Gimana caranya simpatis? Pertama, gimana kita siap untuk lari, bukannya kita tidur. Nah, kalau parasimpatis, jadi kita karena simpatisnya itu memerlukan energi, kita butuh menghabiskan energi, kita butuh mengumpulkan energi dengan parasimpatisnya bekerja.
Ya, jadi nggak bisa simpatis terus-menerus sampai parasimpatisnya belakangan. HP aksis ya, bahwa apa kan biasanya kortisol yang dihasilkan dari hipofisis ke hipotalamus ke adrenal ya, sampai ke adrenal melalui CTH sampai menghasilkan kortisol. Lanjut, RAS. Nah, yang tadi yang dibajak renin, angiotensin, aldosteron sistem. Di slide Dr. Eka dikatakan bahwa dari ginjal menghasilkan renin. Renin merubah angiotensinogen dari hati dan bisa juga dari lemak yang obesitas menjadi angiotensin 1 oleh ACE menjadi di paru menjadi angiotensin 2. Nah, angiotensin 2 itu dibajak nih sama COVID. Dibajaknya gimana? Digantikan fungsi S2-nya yang harusnya angiotensinogennya 2 itu untuk merem sistem simpatis sehingga kan RAS itu akan menaikkan simpatetik, meninggalkan simpatis juga, sehingga apabila S2-nya sudah membajak maka simpatisnya akan terus meningkat, tidak ada yang menjaganya, jadi tetap jadi kayak truk, gasnya pol, tidak ada rem. Sebenarnya kita butuh S2 untuk menghasilkan angiotensin 2 untuk angiotensin 1 sampai 7 untuk mengerem dari RAS yang terjadi. Tapi karena sudah dibajak oleh COVID, maka tetap simpatisnya akan naik terus. Relaxing, nah kita tuh kalau relax lawannya stres. Nah, jangan sampai kita stres. Stres tuh ada fisiologi sendiri, ada karena kita di tubuh kita sudah terjadi fisiologis. Ya ini hipertensi, diabetes, inflamasi atau sindrom metabolik itu sendiri, atau stres psikologis, ya depresi, anxiety atau kecemasan yang berlebihan. Jadi memang kita kadang-kadang kita takut sendiri, kita misalnya mau masuk ruang COVID, kita harus pakai APD, kita takut, kita cemas bahwa tubuh kita kuat nggak apabila kita terkena COVID, apakah prokes kita kuat untuk jangan sampai COVID masuk ke saluran nafas kita. Ya caranya gimana nih buat stres psikologis ya? Paling pasrah, jangan pada sang pencipta akan takdir yang kita dapat. Terus yang kedua adalah jangan membuat kita tambah baper. Orang kalau misalnya ketofastosis kan tuh makanannya aneh sendiri, jadi kadang-kadang ini kok kalau saya biasa kalau bertamu atau kondangan saya hanya makan lauknya saja, terus nggak makan nasi, pasti kita akan dibully habis-habisan. Kenapa nggak makan nasi? Kenapa nggak ini? Kenapa nggak itu? Gitu. Kalau di Bukit Tinggi sih lumayan gampang ya. Kita jarang ada roti kalau misalnya makan. Tidak seperti di hotel atau di mana. Terus juga kita jarang biasanya makanan kalau ke restoran Minang ya, ke restoran Minang di Bukit Tinggi gampang. Terus juga gimana sih supaya stres fisiologis kita nggak muncul gitu. Dan juga jangan membuat diri kita baper. Ya malah nonton drakor yang sedih, thriller, atau teman sendiri yang senang banget ngejulitin kita, yuk jauhin aja itu sih, dengan blokir. Kedua ada stres fisiologis tentang sindrom metabolik itu sendiri. Lanjut. Nah, apa sih arti relaxing? Relaxing kalau stres bisa itu kita membawa saraf simpatis kita bekerja. Kalau relax, parasimpatis kita bekerja. Jadi menurunkan saraf simpatis dan menaikkan saraf simpatis. Kalau saraf simpatis naik, RAAS tinggi juga, akhirnya jadi muter aja, RAS naik, simpatis juga merangsang RAS. Terus juga stres psikologis itu merangsang otak melalui hipotalamus dan sistem limbik, sehingga kortisol kita juga meningkat. Nah, itu hal-hal itu yang kita harus hindari, kita turunkan. Gimana caranya? Nah, pertama adalah feeding. Kenapa sih kita mesti ketosis? Kenapa kita nggak diet biasa? Karena ketosis itu akan menghasilkan
hormon neurotransmitter GABA yang dapat menurunkan simpatis. Jadi sebagai remnya juga, dan keton itu sendiri adalah anti-inflamasi sebenarnya. Sedangkan glukosa atau karbohidrat menghasilkan glutamat yang menaikkan sistem simpatis. Terus juga ketosis mempermudah respon imun sistem sel inat menjadi sel adaptif. Memang selalu apabila kita terkena infeksi, sistem sel inat kita yang bergerak baru menjadi sel adaptif. Tapi jangan lama-lama di sel inatnya, jangan lama-lama. Akhirnya apa kalau lama-lama akan menjadi cytokine syndrome atau badai sitokine. Jadi gimana kita cari jangan sampai karbo masuk ke tubuh kita sehingga terjadi ketosis, sehingga gampang tubuh kita dari kan simpatis kita udah naik nih karena COVID atau karena stroke sendiri juga. Kalau misalnya kita terkena stroke pasti akan dicek jadi gula darah pasti tinggi walaupun dia bukan diabetes. Nah, juga untuk yang kedua adalah relaxing pada fasting. Gimana relaxing itu maksudnya gimana parasimpatis kita bekerja kan? Makan atau tak puasa, sel lemaknya tadi yang sudah saya bilang akan sel lemak yang banyak pada pasien obesitas menimbulkan inflamasi dan juga memproduksi angiotensinogen selain di hati. Lalu apabila kita suruh malah bukan puasa, makan, jadi terlalu banyak energi yang dibuat. Jadi mau nggak mau insulin kita bekerja karena karbohidrat banyak, terus juga harus kalau misalnya jadi disebut dia terlalu banyak energi itu harus mengeluarkan saraf simpatis. Jadi simpatisnya dipaksa kerja lagi, padahal kita disuruh istirahat agar saraf simpatisnya tidak bekerja. Puasa membuat RAS naik, membuat RAS tak naik, yang mana saat COVID S2 tak bekerja karena dibajak. Jadi emang tadi masalah pembajakan S2 sehingga sistem RAS naik, renin angiotensin 2-nya naik, itu yang sebenarnya yang membuat simpatis kita bekerja terlalu banyak, sehingga dengan puasa RAS itu kita bisa kurangi. Tidur. Kortisol kita tuh turun, jadi pada malam hari kortisol kita pasti akan turun. Jadi kortisol tuh naik pada saat pagi hari sampai pukul 3, makanya kita disuruh tidur tuh pada malam hari sehingga parasimpatis kita akan bekerja optimal di saat kita tidur. Tapi apabila kita terkena COVID atau terkena infeksi atau terkena penyakit apapun, kita ingin parasimpatis kita lebih optimal bekerja dan simpatis kita diturunkan seturun-turunnya, makanya kita di relaxingnya pada sleeping diperbanyak. Seperti ya mungkin ada ayat Quran Al-Furqan ayat 7, dialah yang menjadikan untukmu malam sebagai pakaian dan tidur untuk istirahat, dan dia menjadikan siang untuk bangun berusaha. Jadi memang kita harus bekerja tuh di siang hari dan tidur di malam hari. Dan ya tidur itu harus. Jadi emang benar kata Roma Irama mungkin, begadang jangan begadang. Jadi ada yang pertama adalah kalau misalnya itu adalah merem. Mungkin ada istilah kalau kena COVID tinggal merem sama mingkem, istilah dokter Pripim. Nah inilah meremnya itu ya, di relaxing pada sleeping. Ini hubungan antara ketiga hal tadi tentang simpatis, parasimpatis dengan RAS sama dengan HPA aksis. Ya. Di mana angiotensinogen 2 tingkat meninggi, sehingga kita jangan sampai angiotensin kedua kita yang sudah dibajak tetap simpatis kita akan kerja naik sehingga terjadi cytokine syndrome. Cuman mulai saat ini mungkin dokter yang mendengarkan, coba yuk kita berubah agar kita tidak menjadi metabolic syndrome, sehingga apabila amit-amit kita terkena COVID karena mungkin prokes kita yang kurang baik, misalnya dalam saat menghadapi pasien COVID, kita tidak menjadi kandidat untuk menjadi cytokine syndrome. Kata penutup, jadilah dokter untuk diri sendiri dahulu sebelum menjadi dokter untuk orang lain. Jadi jangan menasihati orang, jangan mengatakan apa yang tidak kamu lakukan gitu. Ayo ibu mesti baik nih, mesti gulanya mesti baik segala macam.
Jadi kita menjadi diri sendiri dulu. Kita mau nggak kita tetap makan karbohidrat, tapi terus kita makan obat gula? Gimana kalau kita misalnya stop obat gulanya, tapi kita stop karbohidratnya? Mungkin menurut kita sendiri, kalau kita jadi dokter sendiri, kita akan memilih untuk tidak memakan karbohidrat dan kita menyetop obat gula. Terima kasih, selesai. Mungkin ini yang kenapa saya bilang bahwa kognitif performance saya meningkat. Saya bisa menulis novel berjudul Perhara Roma Gadang yang belum pernah saya terfikirkan bahwa saya bisa membuat novel setelah ketofastosis. Terima kasih.